Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Mitra Koloni Channel MKC, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang permasalahan yang sering kita jumpai pada rumah walet ya, yaitu tentang jamur. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa kira-kira penyebab tumbuhnya jamur. Dan setiap rumah walet sahabat uleter itu beda-beda ya, ada yang cepat ditumbuhi jamur, ada yang tidak. Oke, nah, tema inilah kita akan angkat pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan jamur pada sebuah RBW ya, apa penyebabnya. Oke, namun sebelumnya teman-teman yang baru saja bergabung pada channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena dengan subscribe tentunya akan memberikan penyemangat buat saya untuk selalu intens di dalam membuat video-video tentang budidaya walet. Baik sahabat uleter, dan jangan lupa tanda loncengnya dinyalakan agar di setiap saya mengupload video atau mengunggah video sudah tentu akan ada notifikasi di beranda YouTube teman-teman semua. Baik, oke sahabat uleter, jadi tumbuhnya jamur pada sebuah rumah walet itu sahabat uleter tentu ada penyebabnya, dan kita harus tahu bahwa di setiap rumah walet itu ya, saya kira pertumbuhan jamur itu ya tidak bisa dibasmi total, karena temperatur yang dibutuhkan burung walet itu sama dengan yang dibutuhkan juga jamur itu, kelembabannya sama di kisaran 26 derajat Celcius dan kelembaban di 80% sampai 90%. Ya, di satu sisi juga burung walet suka, namun tentu dengan kelembapan itu jamur juga suka ya, pasti rawan ditumbuhi jamur. Nah, jadi tergantung kita sebagai pemiliknya bagaimana supaya RBW itu tidak tumbuh jamur, dengan cara melakukan pembasmian atau penyemprotan anti jamur secara berkala setiap 1 kali dalam 2 bulan ya. Artinya kita harus selalu mengantisipasi jangan sampai dia tumbuh. Namun kalau untuk menghentikan pertumbuhannya saya kira tidak bisa ya. Artinya kalau kita biarkan tidak melakukan penyemprotan pasti tumbuh lagi. Bahkan RBW yang sudah puluhan tahun, yang sudah berkoloni produksi tinggi, itu masih juga ditumbuhi jamur kalau pemiliknya itu lengah untuk melakukan penyemprotan. Baik sahabat uleter, jadi salah satu penyebabnya adalah kenapa RBW itu ada yang memang sangat rentang ditumbuhi jamur ya, ada. Seperti halnya daerah-daerah memang yang sudah iklimnya dingin ya, itu sangat-sangat harus dilakukan penyemprotan secara intens ya, tidak perlu nunggu sampai 3 bulan, kalau perlu 1 bulan 2 bulan, kalau memang sudah mulai ada itu harus disemprot lagi gitu. Jadi jangan sampai itu menyebar kemana-mana, artinya jangan sampai jamur itu menguasai daripada sirip itu ya, tentu burung walet tidak suka. Itu yang pertama, tergantung dari kondisi geografis, pasti cepat sekali pertumbuhan jamur, dan yang dilakukan adalah selalu melakukan penyemprotan itu sebelum tumbuh, kita hajar dengan anti jamur itu ya. Nah, namun saya tidak merekomendasikan merek, tapi tentu saja teman-teman bisa menanyakan pada toko-toko perwaletan ya. Terus yang kedua, kemungkinan saja ya pengaturan ventilasi tidak efektif. Nah, biasanya ventilasi yang sedikit ya itu rawan ditumbuhi jamur ya, ketika ventilasi itu terlalu sedikit ya, artinya sirkulasi udara tidak lancar pada ruangan itu ya. Terus hal lain, kemungkinan terlalu banyak memasang baskom ya, atau membuat kolam. Jadi pemberian media air pada gedung walet itu sahabat uleter ada aturannya. Jangan sampai kita memberikan media air itu terlalu over ya, sehingga ruangan itu menjadi lembab, dan sudah tentu jamur pasti tumbuh seperti itu ya. Nah, terus tentu RBW itu diusahakan selalu bersih ya,
dari kotoran-kotoran walet, terus benda-benda yang lainnya, jangan sampai ada yang berantakan di bawahnya, balok-balok dan lain sebagainya itu, ya, pasti itu akan menimbulkan kelembaban juga, ya. Atau juga perhatikan jangan sampai dek kita bocor, ya. Bocor sedikit, walaupun sedikit, itu akan menimbulkan jamur, sahabat uleter. Ya. Jadi hal ini sangat penting, sahabat uleter, ya, karena sirip itu harus bersih, steril, jangan sampai ada jamur di situ. Jadi yang saran saya, ya, agar selalu mengantisipasi, ya, jangan sampai jamur tumbuh baru dikasih anti jamur. Ya, jadi maksud saya usahakan dilakukan penyemprotan sebelum jamur itu merebak kemana-mana, ya, artinya sudah berkembang. Nah itu saya kira burung walet bisa lebih suka dengan kondisi seperti itu, ya. Kita sering melihat RBW teman-teman yang mengalami kegagalan, ya, kegagalan dalam hal menginapkan burung walet itu disebabkan oleh faktor jamur, kelembaban sangat tinggi dan tidak diatasi, dibiarkan, ya. Karena ada yang berpikir seperti ini, menganggap bahwa RBW yang dingin itu disukai walet. Sebenarnya tidak, sahabat uleter, ya. Terlalu dingin itu tentu akan menimbulkan kelembaban yang tinggi, ya. Namun di situ ada ukurannya, ukurannya yang disukai walet, sahabat uleter. Tidak berarti bahwa dingin RBW itu burung walet lebih suka, enggak. Di situ harus sinkron antara temperatur dengan kelembapan. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah di kisaran 26 derajat Celcius sampai dengan batas toleransinya di 29 derajat Celcius. Ya, itu mungkin di lantai atas. Lantai bawah mungkin 26 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapannya di lantai bawah itu bisa sampai 95%, ya. Atau dari 80% sampai 95%. Nah, tentu di atas itu kemungkinan bisa 80%, kalau di bawah bisa 95%, ya. Karena semakin tinggi bangunan itu tentu tidak sama dengan kondisi temperatur di bawah lantai 1 dengan lantai paling atas, ya. Karena penyumbang panas terbesar itu ada pada lantai atas dan pada atap, ya, pada atap bangunan itu dan dinding, gitu. Jadi semakin tinggi tentu semakin panas, dan kita tidak bisa menyamakan, tidak mungkin, ya, menyamakan temperatur di lantai 1 dengan lantai 3 di atas atau lantai 5. Nah, seperti itu. Jadi hal ini sangat penting, sahabat uleter, jangan sampai lengah RBW kita tidak berkembang disebabkan oleh jamur tadi. Oke, saya kira cukup sekian video ini. Semoga saja video pendek ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, ya, dan saya selalu mendoakan agar teman-teman bisa sukses dalam menjalankan budidaya waletnya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri video ini dengan ucapan salam MKC. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.